Pernah dengar nggak si ibu ngeluh gitu? Masa tadi ada yang ngomong gini gitu? Iya, pernah dengar sih. Kadang dari luar, ngapain sih ngurusin anak, buat anak aja nggak jadi-jadi gitu. Astaga Tuhan. Itu sakit banget. Istri saya langsung nangis gitu. Karena dia guru, Iya. kalimatnya adalah kamu ngapain sih kok ngurusin anak orang, Iya. anak sendiri aja nggak jadi-jadi. Gitu. Iya gitu, langsung aku datang, ya sabar ya kita. Ya, belum ditakdirkan lah, pasti ada jalan keluarnya lah. Kita tetap berusaha, terus berdoa kepada Tuhan kita. Omongan tiap hari yang kapan punya anak? Ini ada resep ini nih, resep ini nih, resep ini nih. Halo semua yang sedang menyaksikan video ini, khususnya subscriber setia dari Alo Dokter. Selamat datang di Alo Talks, sebuah podcast dari Alo Dokter yang akan membahas seputar informasi kesehatan langsung bersama dengan para ahlinya dan tentunya berguna sekali untuk kita semua yang menyaksikan Alo Talks. Perkenalkan, saya Tantri Murdopo, saya akan menemani jalannya Alo Talks hari ini. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa Alo Dokter bersama dengan Tlo Langpes dan juga Morula IVF mengadakan kompetisi menulis Sehangat Harapan Ibu. Hadiah utamanya yaitu program bayi tabung untuk 3 pasangan terpilih. Kompetisi ini dibuka untuk umum hingga akhir Juli 2022 yang lalu dan mendapatkan animo besar dari masyarakat, khususnya dari para pejuang garis 2. Nah, kami ini menerima ribuan pendaftar kompetisi yang membagikan kisah perjuangannya dalam menanti buah hati. Dan setelah melalui proses seleksi yang sangat ketat, para panitia akhirnya menentukan 50 pasangan semifinalis yang kemudian melalui tahap wawancara dikerucutkan menjadi 30 pasangan finalis. Nah, 30 pasangan ini mendapatkan hadiah berupa pemeriksaan kesuburan secara gratis di Morula IVF yang telah dilakukan di 3 cabang, yaitu Jakarta, Tangerang, dan juga Surabaya. Hasil dari pemeriksaan kesuburan ini juga kemudian yang turut menjadi pertimbangan dalam menentukan 3 pasangan yang memenangkan hadiah utama. Dan akhirnya kami telah mengumumkan 3 pasangan tersebut pada awal September 2022 yang lalu. Nah, salah satu dari ketiga pasangan tersebut telah hadir bersama dengan kita saat ini. Kita akan segera ngobrol-ngobrol lebih lanjut bersama Ibu Novi dan Bapak Suharto. Halo, apa kabar? Halo, baik. Ada Pak Suharto dan juga Ibu Novi. Iya. Dan kemudian nanti di akhir sesi kita juga akan berbincang sedikit mengenai masalah kesuburan serta program bayi tabung bersama Dr. Sita Daniswati, spesialis kandungan dari Morula IVF Tangerang. Makanya stay tune terus bersama dengan Alo Talks kali ini yang bertemakan menyambut tercapainya harapannya Ibu Novi dan Ayah Suharto. Ini harus manggilnya Bapak sama Ibu karena kan calon Bapak sama Ibu, oke? Oke, siap. Tinggal di mana? Untuk saat ini tinggal di Bekasi sih. Tinggal di Bekasi. Iya. Pekerjaan di advertising agency. Agensi, kemudian kalau Bu Novi? Guru SD. Guru SD. Iya. Wah, ini dia nih. Guru SD itu kan sering ketemu sama anak-anak ya? Iya. Aku mau tanya dulu, sudah berapa tahun menikah? Sudah sejak April 2018, jadi udah sekitar 4 tahun. 4 tahun. Lalu gimana selama 4 tahun itu perjuangannya untuk mendapatkan buah hati? Apakah tipe yang memang santai atau tipe yang gimana? Setahun pertama sih kita masih santai ya kan. Baru setahun pertama menikah nih. Ini kayaknya normal, semua pemirsa Alo Talks juga pasti gitu. Setahun pertama santai semuanya. Iya, apalagi kita tuh ta'aruf ya, jadi kan kita nggak merasakan pacaran ya. Jadi kita cuma kenal 3 bulan, setelah itu menikah gitu. Jadi setahun pertama kita belum punya omongan, kita positive thinking aja nih. Oh, mungkin kita disuruh pacaran dulu nih. Gitu. Puas-puasin ya. Iya, puas-puasin. Jadi kita nggak mau orang nanyain udah punya anak apa belum. Kita belum terlalu mikirin tuh 1 tahun pertama seperti itu. Setelah itu kemudian baru ketika kok 1 tahun nggak dapat baby nih gitu, apa yang dilakukan? Setelah menginjak ke 2 sampai 3 tahun itu kan mulai, kalau dari keluarga sih support. Kebanyakan dari pihak keluarga gitu kan sering nanya, udah kapan punya anak gitu. Iya, udah berapa tahun menikah gitu kan? Udah Anaknya berapa ya? Berapa? Pertanyaan gitu. STD standar. Iya. Okay. Terus akhirnya mulai dari situ kita juga berpikir kayaknya kita harus program nih, apa kita tanya ke dokter gitu ya. Tapi kita juga sebelum itu kita menguatkan diri dulu gitu. Kita berdua ini udah berjanji apapun hasilnya di antara kita berdua, mau aku yang nggak subur, mau suami yang nggak subur gitu kan, kita harus tetap saling support. Itu janji kita awal sebelum kita
mulai konsultasi ke dokter. Tapi pas 2 tahun kita dengan dokter periksa, dokternya cuma bilang oke, nggak ada masalah gitu kan. Terus oh ya udah nggak ada masalah, ya udah kita Jadi enjoy alami aja gitu, enjoy aja. Oke. Nah ini mulai merasa nggak enjoynya di tahun keberapa? Ketika ngerasa setahun pertama datang ke dokter, katanya oke aja, kemudian enjoy lagi nih, terus mulai terganggu lagi tuh di tahun keberapa? Apa triggernya? Misalnya nih, kalau aku tuh 8 tahun loh baru bisa punya baby yang sekarang. Sabar banget. Ya itu antara sabar atau disabar-sabarin gitu kan. Karena gini, ke trigger omongan orang aja aku bisa nangis gitu. Kayak bayinya umur berapa gitu. Atau misalnya ada saudara, kan usianya udah sekian kok belum punya bayi aja, hati-hati loh nanti kalau udah makin tua, gitu-gitu loh omongannya. Nah apakah trigger-trigger kayak gitu juga ada dalam prosesmu, Bu? Ada sih, karena kan memang saya kan basicnya guru gitu ya. Guru SD ya, guru SD anak-anak gitu. Terus. Tiap hari ketemu anak-anak yang lucu-lucu gitu kan. Di situ sebenarnya menjadi sebuah penyemangat buat aku juga gitu. Aku aja sudah bukannya berjasa ya, aku aja tiap hari ngajarin anak-anak gitu kan, mengabdikan diri untuk mendidik anak-anak gitu kan. Masa iya sih suatu saat nanti Tuhan gak ngasih aku gitu kan. Pernah sih yang kayak gitu. Cuman memang kalau pihak-pihak luar itu dari keluarga, dari tetangga itu alhamdulillah nggak ada yang toksik gitu. Cuman pasti ada sih dimanapun kita hidup ya, pasti ada pihak-pihak yang toxic people banget gitu ada. Misalnya kalimatnya apa? Atau mungkin kamu Pak pernah dengar nggak si ibu ngeluh gitu? Masa tadi ada yang ngomong gini gitu? Iya, pernah dengar sih. Kadang dari luar, ngapain sih ngurusin anak, buat anak aja nggak jadi-jadi. Astaga Tuhan. Itu sakit banget. Istri saya langsung nangis gitu. Karena dia guru, Iya. kalimatnya adalah kamu ngapain sih kok ngurusin anak orang, anak sendiri aja nggak jadi-jadi. Gitu. Iya gitu, langsung aku datang, ya sabar ya kita, ya belum ditakdirkan lah, pasti ada jalan keluarnya lah, kita tetap berusaha, terus berdoa kepada Tuhan kita. Terus ya sering sih misalnya kalimat kayak yang ngurusin anak murid gitu bisa, tapi punya anak aja belum gitu. Memang maksudnya bisa ya gitu, profesional ya kalau misalnya ngajarin anak orang lain tapi itu belum pernah ngajarin anak sendiri gitu juga pernah gitu. Maksudnya kayak nggak percaya gitu, karena kan kita belum punya anak ya. Cuman tahu teori mendidik itu kan dari ilmu. Memang kita belum punya anak, jadi nggak tahu nih secara mendasar ngajarin anak itu seperti apa. Tapi kan kita ketika berkuliah itu kan kita tahu ya, maksudnya teori-teorinya. Jadi kadang ada juga yang ngomong seperti itu. Masa iya sih kayak gitu cara ngajarin gitu kan? Kamu kan belum punya anak gitu. Ada juga. Terus yang omongan tiap hari yang kapan punya anak? Ini ada resep ini nih gitu. Ada juga. Iya. Aku mengalami itu juga sih. Maksudnya mereka mungkin baik ya memberikan rekomendasi, tapi kita tuh kan udah terlalu banyak tekanan ya kadang-kadang ya. Tapi dialami juga dengan dirimu nggak Pak? Mengalami juga nggak tekanan-tekanan itu? Tadi kan kalau dari istri kan jelas nih gitu, sampai kamu harus pelukin dia nih ketika dia down. Kalau saya sih komunitasnya alhamdulillah paling nanyanya tentang hobi laki-laki itu jarang banget sih, bahas tentang pribadi tentang punya anak apa itu jarang banget sih. Tapi ada saatnya down nggak? Ya. Mungkin ketika melihat istrimu down, ada nggak saatnya ketika berdua tuh ngerasa kenapa sih harus kita gitu? Atau ada nggak momen yang kayak gitu? Dari sisimu nih Pak? Dari sisiku kita harus semangat sih intinya. Walaupun dalam keadaan down kita harus tetap semangat, berdoa terus ikhtiar lagi gitu. Kadang ada juga yang bilang kurang ibadah kali gitu kan, gitu juga ada yang kayak gitu juga. Ngitungin ibadah kita ya. Kurang ibadah kali jadinya belum punya dikasih momongan gitu, kadang sedih gitu. Maksudnya anak itu kan titipan dari Tuhan ya, maksudnya mau kita subur mau kita nggak subur gitu kan, tapi tetap IVF pun ketika sudah ditanamkan di rahim itu pun tangan Tuhan di situ gitu kan. Jadi kayak yang kurang ibadah kali, coba tahajudnya di iniin gitu juga, ya ampun gitu, kayak yang gitu aja, kayak ya udahlah, mungkin itu omongan-omongan orang yang nggak perlulah kita denger gitu buat pejuang garis dua. Iya, tapi aku tuh bisa ngeliat, mungkin pemirsa Allotalks bisa kelihatan nggak ya tangannya tuh digandeng terus gitu si ibu, kayaknya selalu memberikan semangat ya. Aku terharu deh ngeliatnya betapa kalian berdua tuh betul-betul kayaknya ayo kita berjuang sama-sama yuk, aku pasti ada buat kamu gitu ya. Karena itu penting. Kadang-kadang tuh soalnya ada momen dimana
suaminya yang nggak mau gitu karena capek, karena ada rasa ego juga. Bayangin aja kan harus datang diperiksa, tiba-tiba datang, oh Pak, Bapak kurangnya di sini, Ibu gitu. Pernah nggak terdiagnosa gitu? Atau selama ini diagnosanya selalu bagus aja berdua? Awalnya kan memang kita didiagnosanya bagus semua yang sebelum di Morula, pretest di Morula memang kita baik-baik aja. Jadi kayak kita kan sudah komitmen apapun hasilnya kita harus tetap support gitu. Dan alhamdulillah juga suami cuman kata dokter harus menurunkan berat badan gitu kan. Akhirnya yaudah ayo tiap pagi dia bangun ngajakin olahraga gitu. Kalau sore ayo kita lari olahraga gitu. Alhamdulillah yang penting ketika untuk pejuang garis 2 intinya kalian berdua itu harus saling support terlebih dahulu. Itu sih. Kalau misalnya kalian mau program tapi karena hanya mendengarkan lingkungan, itu akan membuat kita lebih stres. Jadi intinya ya kita harus saling percaya dulu dan siap menerima takdir. Mau di antara kita mana yang tidak subur atau keduanya subur, kita harus siap dengan takdir. Yang menarik adalah kalimatmu tadi Bu di awal. Jadi justru kamu tahu kondisimu ketika dites di Morula. Berarti justru setelah kompetisi ini jalan, terpilih sebagai pemenang, lalu kamu tahu kondisimu yang berbeda dengan di awal. Yang berarti apa kondisinya? Jadi kan ketika setahun pertama itu kan masih di dokter bukan di Morula ya. Itu masih aman tuh. Memang waktu itu sehat, nggak apa-apa gitu waktu ya. Waktu itu aku masih kurus juga, masih kurus gitu, belum terlalu gede. Kita semua pernah kurus pada waktunya, tenang aja. Iya gitu. Jadi ya udah, kita mah aman nih, nggak ada masalah nih. Ya udah kita program biasa gitu. Kan waktu itu kita WFH 2 tahun ya. Akhirnya kita jadi kayak gaya hidup nggak sehat, makan terus, gitu kan, melebar. Makan terus, tidur di rumah, gitu kan. Kita nggak ngapa-ngapa, ya udah kita programnya biasa aja, gitu kan. Cuman ketika seiring berjalannya waktu, gitu kan, badan semakin lebar ya. Terus mens juga tetap lancar, gitu kan. Jadi kita nggak ada yang curiga kita ada kenapa-napa juga, gitu. Terus ketika ikut kompetisi ini, udah kita dikasih tahu dokter. Normal HSG-nya gitu, saluran tubanya normal, terus dari suami juga cek sperma normal, terus ketika di USG dokter, ternyata telurnya kecil-kecil seperti itu, kita langsung itu apa ya dok gitu, ya ini cenderung ke PCOS gitu kata dokter. Jadi kita langsung apa itu PCOS, kita sebelumnya belum tahu tuh, jadi kita kayak yang santai nggak tahu juga apa PCOS gitu kan. PCOS kita belum paham tuh apa tuh PCOS. Setelah itu baru dokternya menjelaskan apa itu PCOS, baru kita yang kayak ya agak down sedikit sih. Tapi kalau aku kan tipenya agak down sedikit. Kalau suami nggak, ayo kita harus olahraga setiap hari gitu. Kalau dia, alhamdulillah sih dia support terus. Iya, jadi waktu pertama kali dengar langsung reaksinya langsung sedih ya. Iya. Iko gimana Pak waktu pertama kali dengar? Kan pikirannya selama ini kan sehat-sehat aja gitu. Tiba-tiba ternyata ada kondisi itu. Ya kita menanggapinya ya kalau bisa kondisi apapun udah komitmen di awal itu harus siap menerima gitu. Terus pasti ada jalan dan solusinya. Kita maksimalkan ikhtiar, terus maksimalkan berdoa gitu sih. Dan tetap memberi semangat pada istri gitu. Jadi informasi singkat kepada pemirsa Allotalks bahwa para finalis dari kompetisi Sehangat Harapan Ibu ini ada sekitar 30 finalis mendapatkan cek screening kesuburan gratis dari Morula IVF gitu. Nah, disitulah kemudian pasangan ini tahu bahwa ada sel telur yang kecil-kecil tadi. So ini blessing in disguise ya, kamu ikut kompetisi ini gitu kan ya. Jadi kamu bisa diperiksa secara utuh gitu kan. Nah berarti waktu awal tahu tentang kompetisi ini gitu, gimana ceritanya waktu itu? Ya, nah itu sih sebelumnya aku nggak bilang ke suami kalau mau ikut kompetisi ini. Jadi yang tahu cuman aku aja gitu. Ketika lihat Instagram dari Morula, ada kompetisi untuk program IVF di Morula. Berarti udah follow ya? Terus selama ini udah mengikuti program macam-macam ya? Kalau ada program hamil ini dilihat, ditonton gitu ya? Terus juga lihat IG-nya dari Allo Dokter sama Telonglang gitu. Oh ternyata bener nih gitu kan. Akhirnya aku isi esainya gitu kan. Menceritakan gimana perjuangan kita mulai dari tahun pertama sampai tahun keempat ini gitu kan. Itu aku bener-bener yang nggak terlalu berharap banget gitu, maksudnya yang kalau rezeki ya udah pasti nggak datang kemana gitu kan. Sudah
tiba-tiba waktu itu ada yang dari Halo Dokter langsung WhatsApp aku, selamat gitu, masuk 30 besar gitu. Itu yang kayak, ini kenyataan gak sih gitu kan. Oh jadi nggak percaya? Enggak, belum percaya gitu. Terus tiba-tiba juga kita masih kayak yang ngawang-ngawang tuh belum percaya gitu. Terus setelah itu kita gitu ya, wawancara melalui video conference call ya. Itu aku sama suami nih wawancara. Itu juga yang jangan terlalu berharap gitu. Kita pokoknya masih yang positive thinking gitu. Kalau rezeki alhamdulillah, tapi kalau belum ya udah biasa aja gitu. Cuman akhirnya kita setelah dikerucutkan lagi tuh, kita masuk tuh sampai di screening awal di Morula Tangerang. Itu 15 besar tuh. Setelah 15 besar kan hanya 1 orang ya. Kita juga yang masih santai gitu. Pokoknya ini udah, kalau takdir alhamdulillah, kalau enggak ya udah santai gitu kan. Karena kita tuh udah menghindari banget yang namanya stres gitu ya. Aku tahu. Dan berharap itu jadi hal yang agak menakutkan ya. Iya. Maksudnya takut kecewa ya. Betul nggak sih? Karena aku mengalami kok 8 tahun itu. Gak terlalu mau yang berharap banget gitu. Takutnya nanti kita kecewa. Nah akhirnya tuh pas lihat postingan dari Instagram ya, Halo Dokter Telonglang sama di Morula. Itu tuh kita masuk 3 orang yang dapat IVF gitu kan. Pertamanya aku tuh nangis gitu di kamar itu. Itu pasti perasaannya antara nggak percaya, bahagia. Apa yang paling dominan waktu itu perasaannya? Campur aduk gitu maksudnya. Ya Allah, alhamdulillah gitu, seneng gitu, nangis tuh hampir sampai 15 menit tuh masih nangis. Terus suami tuh kayak meluk, kenapa kamu kaget ya Pak ya? Kamu juga bingung kan ya? Bingung kok tiba-tiba nangis lama banget, ini nangisnya kenapa, nggak cerita gitu sih. Kenapa gitu kan suami. Aku masih nangis, aku belum bisa ngomong tuh waktu itu, aku masih belum bisa berkata-kata gitu, masih nangis gitu. Terus aku kenapa ada apa gitu. Dia langsung lihat aku nggak bisa ngomong gitu, langsung dia lihat HP aku gitu, aku kasih tahu sendiri gitu ya, dia langsung nangis juga gitu, langsung kita sujud syukur gitu. Ya ampun. Aduh, aku turut seneng karena aku sebagai juga pejuang garis 2 itu kan turut merasakan perjuangan. Ini aku yang sekarang mau nangis nih, karena ini kan harapan yang diberikan ya, dan apa ya, bisa menimbulkan ada secercah kebahagiaan yang mungkin bisa kalian dapatkan gitu. Nah berarti sekarang gimana nih kalian persiapannya untuk menuju ke proses bayi tabung ini? Karena kan udah ketahuan kan di mana letak titiknya tadi, ada sel telur yang kecil-kecil gitu kan. Tapi kan dengan bayi tabung bisa dibantu gitu. Nah sekarang gimana persiapannya? Kalau suami tetap support, ayo ubah pola hidup gitu. Jangan makan junk food gitu kan dia. Sampai semua makanan junk food itu udah disingkirin dari kulkas gitu. Sampai kita beli treadmill buat olahraga gitu. Suami sih support terus gitu. Cuman kita berdua setelah pengumuman itu kita agak merenung sedikit gitu. Kita harus menyiapkan mental nih gitu. Kita mau bayi tabung gitu, tapi kita tahu bayi tabung itu tidak selamanya berhasil gitu kan. Jadi kita harus menyiapkan mental sedari awal. Kalau kita berhasil, alhamdulillah gitu. Tapi kalaupun nanti tidak berhasil, biarkan perjalanan kita itu dihitung sebagai ibadah gitu. Pak, apa yang mau kau sampaikan kepada istrimu tercinta ini? Karena kalimat itu adalah doa terbaik dan kalimat itu adalah pendukung. Kan kalau cinta katanya mesti diucapkan juga gitu. Ini menuju detik-detik proses dan program bayi tabung ini, apa yang mau kau sampaikan kepada istri tercintamu ini? Yang kau genggam terus tangannya itu loh dari tadi. Kalau saya sih ya tetap semangat. Boleh dilihat loh istrinya. Kalau saya tetap semangat, jangan down gitu sih. Pokoknya terus berusaha, apapun hasilnya kita harus nerima sih. Itu bagian dari perjalanan hidup kita, bagian dari takdir kita gitu. Harapannya semoga pasti pengen punya dedek kan kita ya. Itu sih harapannya. Tapi apapun hasilnya tetap kita harus terima. Yang penting apapun hasilnya dalam perjuangan ini, semoga itu menjadi ibadah kita gitu untuk memiliki momongan. Baik nanti kita punya momongan atau belum
selalu ikhlaskan hati kita aja gitu, supaya kita nggak sia-sia gitu. Kita udah berjuang gitu kan, tapi kita nggak ikhlas menjalaninya, takutnya hanya menjadi sebuah kesia-siaan aja kan. Goal kita memang memiliki anak, tapi di dunia ini kan kita niatnya untuk ibadah ya. Jadi ya udah, apapun hasilnya kita harus menerima dan dicatat sebagai pahala gitu. Amin, amin. Tapi harapannya nanti aku ketemu kalian udah hamil. Amin. Amin. Harapannya nanti bahkan aku ketemu kalian, aku kenalin ya nama anaknya siapa gitu. Amin. 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 Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi kita akan ngobrol dengan yang berikut ini karena akan ada dokter kandungan yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol dan bertanya mengenai bagaimana perjalanan pasangan pemenang dari kompetisi ini. Dan pemirsa Alotalk, saatnya kita berbincang-bincang bersama dengan Dr. Sita Daniswati. Beliau adalah spesialis kandungan dari Morula IVF Tangerang. Hai Dok, apa kabar? Hai, apa kabar? Senang bisa ketemu dokter di sini. Dok, tadi kan kita sudah bincang-bincang dengan pasangan pemenang dari kompetisi ini. Nah, ceritanya adalah mengenai sel telurnya yang kecil-kecil. Nah, ini penjelasannya gimana sih Dok? Oh ya, jadi memang sel telur yang kecil-kecil itu bisa menghambat untuk punya momongan, ya, dia bahkan lama untuk punya momongan. Kenapa? Disebabkan oleh apa sel telur kecil-kecil? Jadi memang pada rata-rata pada wanita yang misalnya obesitas, kemudian dia kurang olahraga, itu dapat menyebabkan gangguan dari hormon. Akibatnya apa? Akibatnya telurnya kecil-kecil, makanya dia tidak bisa ovulasi, tidak ada masa suburnya dia. Biasanya orang-orang yang dengan gejala telur kecil-kecil atau yang kita sebut dengan PCOS, itu biasanya gejalanya yang pertama, dia tidak setiap bulan mens. Jadi paling 2 bulan sekali, 3 bulan sekali mens, atau mungkin mens tapi cuma flek aja, ya. Atau yang kedua, dia timbul jerawat. Jadi jerawatnya itu banyak, udah ke dokter kulit, udah skincare mana-mana, tetap aja dia tidak sembuh, ya. Jadi ketika punya gejala-gejala itu, kemungkinan besar mengarah ke sana, sebaiknya konsultasi gitu ya? Iya, kemudian yang ketiga ada lagi dia tumbuh bulu, jadi ada kumis, ada tumbuh bulu-bulu seperti cowok, jadi karena dia hormon androgen, hormon cowoknya lebih tinggi. Kemudian yang keempat, dia kadang ada yang namanya akantosis nigricans, jadi kayak ada daki di belakang sini. Nah, itu kalau kita USG, maka akan tampak telurnya tuh kecil-kecil. Jadi dia tuh tidak bisa besar, tidak bisa matang, tidak bisa bertemu dengan si sperma. Oke, jadi proses alaminya adalah telur itu akan kecil dulu, kemudian ketika masa subur membesar, gitu ya Dok? Ya, nah besar kecilnya tuh ukurannya gimana sih Dok sebenarnya? Ya kalau misalnya telur yang matang itu kan 18 mili ya, jadi dia tidak bisa mencapai size itu, jadi dia tetap aja kecil di masa subur. Yang misalnya kita hitung di masa subur, oh kira-kira masa subur saya itu tanggal sekian, itu kalau kita USG tetap aja dia ukurannya kecil di bawah 18 itu, makanya tidak bisa hamil. Dan itu karena gaya hidup? Ya, jadi memang apakah pasien PCOS itu bisa hamil alami? Jawabannya bisa, cuman mesti merubah gaya hidup. Misalnya makanannya juga jangan yang junk food, jangan yang mengandung MSG, kemudian juga rajin olahraga, kemudian berat badan juga mesti dikontrol. Nah itu maka dia bisa hamil secara alami. Tapi tentu sulit untuk merubah gaya hidup kan, karena kan udah kita kan jarang olahraga, apalagi kalau capek habis kerja kan. Ya, tapi kalau misalnya alami pun tidak bisa ke program yang lain, misalnya INSEM atau misalnya bayi tabung. Jadi kalau INSEM sama bayi tabung itu kan kita memberikan suntikan stimulasi, ya, suntikan untuk telur supaya dia tuh dipaksa untuk membesar, dipaksa untuk matang dengan diameter 18 tadi. Oke. Ini berarti prosesnya untuk bayi tabung pun juga berbeda ya, Dok? Karena gini, kadang-kadang kita dengar gitu ya bahwa proses bayi tabung dan lain sebagainya. Tapi proses itu seperti apa sih sebenarnya gitu loh, Dok? Oh ya, jadi bagi calon-calon yang ingin melanjutkan proses bayi tabung, tentu yang pertama itu yang penting ada merubah gaya hidup dulu, ya. Gaya hidup dulu dirubah, yaitu rajin olahraga, berat badan juga diidealkan, kemudian makanan juga nutrisi yang bagus. Setelah itu lalu konsultasi ke dokter. Pasal konsultasi ke dokter, yang pertama kita lakukan screening, ya, hormonnya, kemudian screening kayak tokso, rubella, kemudian hepatitis B, HIV. Setelah itu kemudian step yang selanjutnya si dokter akan memberikan suntikan penyubur, yaitu stimulasi supaya telur yang ada di dalam tubuh ibu itu membesar semua. Setelah membesar, ukurannya sudah 18, maka step yang selanjutnya adalah kita ovum pick up, kita ambil telur yang sudah besar tadi, diambil semua. Setelah itu, step selanjutnya si bapak akan mengeluarkan sperma. Setelah itu sperma dipilih yang paling bagus. Kemudian step selanjutnya si sperma itu akan diinjeksikan langsung ke telur, yang namanya ICSI, ya, intracytoplasmic sperm injection.
Setelah disuntikan, kemudian ditaruh ke cawan kurtul, itu didiamkan selama 18 jam. Besok paginya dilihat apakah dia bisa terfertilisasi atau tidak. Kemudian dilihat di hari ketiga, dia akan melakukan pembelahan sel. Kemudian di hari kelima, membelah lebih sempurna. Setelah itu, step selanjutnya adalah memasukkan si embrio ini ke dalam rahim si ibu. Memasukkannya juga tidak asal memasukkan, jadi ada kriteria-kriteria supaya meningkatkan keberhasilan kehamilan. Misalnya apa? Kita lihat di rahim itu ada polip atau tidak, ada miom atau tidak, kemudian ketebalan dari dinding rahim itu harus bagus, yaitu minimal 8 dan ada triple line. Kalau semua itu bagus, maka si embrio itu dimasukkan ke rahim. Kemudian setelah itu step terakhir adalah menunggu hasilnya. 2 minggu kemudian kita akan melakukan tes kehamilan dengan darah HCG-nya, beta HCG-nya berapa. Oke, Dok, tapi seberapa besar sih sebenarnya peluang untuk bayi tabung ini? Nah, kalau kita melihat peluang itu sekitar 30-40%, tapi semua tergantung dari penyebab infertilitas. Jadi kalau misalnya makin pasien datang dengan umur usia tua, misalnya di atas 35, tentu persenannya lain dengan pasien yang masih usianya muda, 30. Karena kan jumlahnya juga lain ya. Kalau makin tua kita makin jumlahnya makin berkurang dan kualitasnya juga makin menurun. Kalau khusus untuk yang tadi sel telur kecil-kecil tadi, peluangnya bagaimana, Dok? Dengan peluangnya ya paling sekitar ya 30-40, bahkan bisa lebih kalau misalnya dia sebelumnya udah menurutin gaya hidupnya, udah diperbaiki dulu, makin besar peluangnya. Berarti pertanyaan saya berikutnya adalah karena pasangan pemenang dari kompetisi ini akan menjalani program dan juga proses seperti yang dokter katakan tadi, bagaimana supaya chance-nya tinggi, Dok? Apa yang harus mereka persiapkan? Tadi kan gaya hidup, kemudian apa lagi? Sehingga nanti mereka betul-betul bisa merasakan menjadi calon ayah dan calon ibu gitu loh. Ya, tentu yang pertama adalah nutrisi. Nutrisi harus bagus, kemudian makanan juga harus sehat, hindari MSG, hindari junk food, kemudian rajin olahraga, teratur, kemudian berat badan juga dijaga. Kemudian yang keempat dia kalau bisa jangan merokok, jangan alkohol. Kemudian yang kelima ya mental ya. Jadi memang kalau kita menjalani bayi tabung, yang pertama mesti jangan stres, mesti tenang. Kemudian yang kedua minta dukungan di keluarga terdekat, dan suami istri harus saling mendukung, saling memberikan semangat, kemudian berdoa. Iya, karena ini bukan hanya masalah fisik saja, tapi juga secara psikologi, secara spiritual, semuanya harus saling mendukung ya, Dok ya. Oke, berarti apa pesan dari Dokter Sita untuk mereka nih, para pemenang kompetisi yang akan menjalankan program bayi tabung ini, Dok? Karena ini kan menjadi penting nih. Ya, yang penting kita sebagai manusia kan berusaha sebaik mungkin ya, dengan teknologi yang ada yang diciptakan oleh manusia, dengan ilmu yang didapatkan para dokter. Tapi yang penting saya sarankan harus semangat, ya harus semangat, harus berdoa juga terlebih paling utama, karena tidak ada seorang pun yang bisa menjamin ya, karena ini tuh antara ya kehendak Tuhan dan teknologi tadi. Ya soalnya begitu disuntikan si sperma sama telur, dia alami, dia mau jodoh atau enggak, dia mau membelah enggak, itu alami, tidak bisa ada intervensi dari luar, dari dokternya, tidak bisa. Oke, Dokter Sita, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kita di sini di Alotalks. Harapannya bisa menambah wawasan dari pemirsa semuanya, terutama bagi Anda juga para pejuang garis 2 di luar sana. Semangat terus untuk menjalani setiap programnya. Nah, pemirsa Alotalks, sebelum saya balik ngobrol bareng dengan pemenang Sehangat Harapan Ibu, saya mau kasih info penting. Kita semua ini kan berharap tentunya para pejuang garis 2 di luar sana bisa segera mendapatkan momongan yang dinanti-nantikan. Nah, nantinya jika sudah berhasil mendapatkan momongan, pastinya calon ibu dan ayah sekalian mempersiapkan berbagai perlengkapan penting untuk bayi. Seperti pakaiannya, popoknya, perlengkapan mandi, sampai minyak telon. Nah, soal minyak telon ini adalah produk yang sudah digunakan secara turun-menurun oleh para orang tua di Indonesia untuk menjaga kehangatan tubuh bayi. Kalau saya sih pilihannya udah pasti ke Telon Lang Plus untuk si kecil di rumah. Karena campuran minyak esensial dalam Telon Lang Plus ini komplit. Minyak kayu putih, minyak zaitun, minyak kelapa, minyak chamomile, dan juga minyak anis yang bisa menjaga kehangatan si kecil. Udah gitu, Telon Lang Plus juga mengandung senyawa natural rodinol yang bisa menjaga kulit bayi dari gigitan nyamuk hingga 10 jam. Yuk, temukan Telon Lang Plus di Caplang Official Store pada e-commerce kesayangan calon ibu dan ayah sekalian. Pemirsa Alotalks, kita kembali lagi berbincang-bincang dengan salah satu pemenang dari kompetisi Sehangat Harapan Ibu. Nah,
Pak Soeharto dan juga Ibu Novi. Nah, ini kan ceritanya belajar untuk jadi bapak sama ibu ya. Jadi aku selalu mengafirmasi dengan memanggil Dika bapak dan ibu. Ini kan ada harapan besar di depan mata. Gitu, ketika menang kompetisi mendapatkan hadiah program bayi tabung. Sekarang menjalani ini apa yang paling tentu diimpikannya ingin punya baby, tapi sekarang ke depannya gimana nih? Maksudnya apa yang paling big picture yang ingin disampaikan kepada pemirsa Allotalks mengenai program ini? Untuk teman-teman yang mungkin ada kesulitan seperti saya dan suami gitu yang belum memiliki momongan ya, kalian harus tetap bersabar, tetap berikhtiar, dan tetap berpositif thinking. Terus untuk orang-orang yang toksik di sekitar kalian itu pasti ada, dimanapun itu pasti ada orang-orang toksik gitu ya. Lebih baik kita hindari gitu. Kurangi berinteraksi dengan orang-orang toksik gitu. Lebih baik kita berteman dengan orang-orang yang support kita gitu. Kalau saya sebagai guru ya, alhamdulillah cari suasana yang nyaman gitu. Kalau aku lebih nyaman dengan anak-anak gitu, karena aku kan ngajarnya SD ya. Berteman dengan anak-anak itu lebih tulus gitu, nggak dengan orang dewasa gitu. Jadi aku yang ketika dengan anak-anak gitu, aku bertanya, kalian udah mau lulus nih gitu. Aku kan ngajar dari kelas 1 SD sampai dia kelas 6 SD. Wow, dari mulai masuk SD sampai dia lulus SD. Iya, terus aku pernah bertanya, apa harapan kalian buat aku gitu. Terus mereka tuh dengan bareng-bareng gitu, kita berharap nih nanti ibu guru ketika kita udah lulus, kalau kita ketemu lagi udah punya baby gitu. Sampai murid aku gitu support gitu, cari orang-orang yang support di lingkungan kalian gitu, tinggalkan orang-orang yang toksik gitu. Akhirnya aku yang ya Allah gitu, meskipun orang dewasa banyak yang toxic people gitu, anak-anak tuh lebih tulus menyayangi kita gitu. Ya, itu juga harapan kita semua di sini kok. Jadi nanti kalau ketemu sudah dengan baby gitu ya. Pak, apa yang mau Dika sampaikan Pak? Ini kan mau menjalani program, kemudian juga ini ditemani oleh Morula IVF, ditemani oleh Telonlang, ditemani oleh Allodokter. Ini support sistemnya udah solid nih, kuat. Apa yang mau kamu sampaikan Pak? Harapan kepada semuanya itu tetap semangat dan harus kompak antara suami dan istri, harus saling menguatkan sih intinya itu. Terus harapan ke depan, karena program ini kan sangat baik banget, kalau bisa terus dilanjutkan gitu sih. Supaya para pejuang garis 2 juga merasakan apa yang kita rasakan gitu, adalah secercah harapan buat kita gitu. Ada pihak-pihak yang ingin disampaikan perasaan bersyukurnya gitu, terima kasihnya? Untuk terima kasihnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Telonlang, terus IVF, Allodokter, karena ini memang program yang sangat bagus dan the best lah. Kalau bisa terus dijalankan terus, tidak hanya di episode ini aja, episode berikutnya juga ada lagi gitu. Jadi terus gitu sih. Amin. Itu juga pasti harapan kita semuanya, terutama para pejuang garis 2. Semangat ya. Semangat. Pak Soeharto dan juga Bu Novi, nanti akan ketemu sudah menjadi bapak dan ibu yang sesungguhnya. Apapun itu kita semua berusaha. Tapi yang ditemeninnya udah sama Telonlang, ditemani sama Allodokter, ditemani sama Morula IVF. Jadi semoga ikhtiarnya menghasilkan. Ya kalau kita kalau lagi bangun tidur nih, males olahraga, dia selalu bilang, inget garis 2 gitu. Jadi yang benar-benar support system banget. Oke. Terima kasih banyak, yang pastinya sukses untuk perjalanannya. Amin. Ditemani oleh semuanya kita di sini. Dan terima kasih juga untuk Anda semua yang sudah menyaksikan podcast kali ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di Allotalks episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga komen. Subscribe channel YouTube Allodokter. Yang pasti hidup sehat bersama Allodokter.